누구든 다시 믿어 backpacker 우리는 backpackers yeah we the backpacker 내가 묻은 신발이 바래져도 backpacker 우리는 backpackers 출발은 언제나 겁없이 시작부터 맨발 내 눈에 싹 다 basic Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revaldo Prasetyawan dengan NIM 221010506367. Saya di sini akan mempresentasikan hasil dari kerja keras saya sendiri. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada Bapak Rudi Sanjaya selaku dosen mata kuliah BCF. Langsung saja yang pertama dengan judul konsep perilaku keuangan. Apa itu perilaku keuangan? Perilaku keuangan merupakan kemampuan seseorang dalam mengatur perencanaan, penganggaran, pemeriksaan, pengelolaan, pengendalian, pencarian, dan penyimpanan dana keuangan sehari-hari. Perilaku keuangan dibagi menjadi 4. Yang pertama itu ada tabungan, konsumsi, arus kas, dan manajemen utang. Selanjutnya ada 4 perilaku penguat teori perilaku keuangan. Yang pertama ada mental accounting, bahwa setiap orang dan siapapun orangnya akan berupaya semampunya untuk berinvestasi. Mungkin orang yang bersangkutan tidak terlalu menyadari bahwa tindakan itu adalah sebuah aktivitas investasi. Tetapi pasti seseorang akan dengan sadar berusaha mengalokasikan uangnya untuk tujuan investasi agar aset yang dimiliki dapat meningkatkan nilainya. Yang kedua adalah herd behavior, perilaku di mana individu dalam suatu kelompok cenderung mengikuti tindakan atau keputusan mayoritas, seringkali tanpa mempertimbangkan alasan atau logika di baliknya. Selanjutnya yang ketiga itu ada anchoring, bias kognitif di mana seseorang terlalu bergantung pada informasi awal saat membuat keputusan. Yang keempat itu ada high self-rating, bias kognitif di mana seseorang cenderung menilai dirinya lebih tinggi daripada yang sebenarnya, terutama dalam keterampilan, kecerdasan, dan kinerja. Selanjutnya ada pengertian teori perilaku terencana, teori psikologi yang menjelaskan bagaimana sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dirasakan mempengaruhi niat dan tindakan individu dalam melakukan suatu perilaku. Jenis-jenis teori perilaku terencana. Yang pertama ada sikap. Sikap merupakan perasaan umum seseorang terhadap suatu objek yang mendorong tanggapannya baik dalam bentuk tanggapan positif maupun negatif. Selanjutnya ada norma subjektif. Norma subjektif merupakan faktor sosial yang berkaitan dengan tekanan sosial yang dirasakan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan atau perilaku dharmesta. Yang terakhir ada kontrol perilaku. Kontrol diri merupakan suatu kecakapan individu dalam kepekaan membaca situasi diri dan lingkungannya. Kontrol diri merupakan kemampuan individu untuk mengendalikan dorongan-dorongan baik dari dalam diri maupun dari luar diri individu. Selanjutnya itu ada studi kasus perilaku keuangan, bias overconfident dalam investasi. Budi adalah seorang investor retail yang percaya diri bahwa dia bisa mengalahkan pasar. Dia sering membeli saham berdasarkan firasat tanpa melakukan analisis mendalam. Akibatnya, dalam 1 tahun, portofolio mengalami kerugian signifikan karena beberapa saham yang dia beli mengalami penurunan drastis. Pelajaran yang bisa kita ambil, bias overconfidence-nya dapat membuat seseorang yang terlalu percaya diri dalam keputusan investasinya, sehingga mengabaikan analisis yang lebih objektif. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku keuangan. Yang pertama itu ada literasi keuangan, kecakapan atau tingkat pemahaman individu ataupun masyarakat mengenai bagaimana mereka mengelola keuangannya secara efektif, sesuai bagaimana mereka mengelola keuangannya secara efektif sesuai dengan kebutuhan dan kondisi perekonomian yang dihadapinya. Yang kedua ada financial attitude, adalah keadaan seseorang terhadap keuangan yang diaplikasikan dalam sikap. Sikap keuangan merupakan aplikasi dari prinsip keuangan untuk menciptakan dan mempertahankan nilai melalui pengambilan keputusan yang tepat dan pengelolaan sumber daya. Selanjutnya ada indikator perilaku keuangan. Ukuran atau tanda yang digunakan untuk menilai bagaimana
individu mengelola keuangan mereka. Indikator ini mencakup berbagai aspek yang mencerminkan pengelolaan keuangan, seperti kemampuan dalam melancarkan anggaran, tingkat ketabungan, dan pengelolaan utang ataupun keputusan investasi. Selanjutnya itu ada indikator perilaku keuangan. Yang pertama itu ada konsumsi. Konsumsi adalah semua pengeluaran yang dilakukan oleh rumah tangga atau berbagai barang dan jasa. Financial behavior seorang dapat dilihat dari bagaimana ia melakukan kegiatan konsumsinya, seperti apa yang dibeli dan alasan mengapa ia membelinya. Yang kedua itu ada manajemen arus kas atau cash flow management. Arus kas adalah indikator utama dari kesehatan keuangan, yaitu ukuran kemampuan seseorang untuk membayar segala biaya yang dimilikinya. Manajemen arus kas yang baik adalah tindakan penyeimbangan memasukkan uang tunai dan pengeluaran. Yang ketiga ada tabungan dan investasi. Tabungan merupakan tindakan untuk menyisihkan bagian dari pendapatan yang tidak dikonsumsi dalam periode tertentu. Memiliki tabungan merupakan hal yang perlu disiapkan. Hal ini dikarenakan seseorang individunya tidak akan mengetahui secara pasti apa yang akan terjadi di masa depan. Baik, kesimpulannya itu adalah pemahaman terhadap teori perilaku keuangan, perilaku perencanaan, faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku keuangan, dan indikator-indikator yang relevan sangat penting dalam merancang kebijakan dan program yang dapat meningkatkan literasi keuangan masyarakat. Hal ini akan membantu individu membuat keputusan keuangan yang lebih bijaksana dan mengurangi risiko terjadinya masalah keuangan yang dapat merugikan kesejahteraan mereka. Terima kasih, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.